liputannya berikut ini. Di hadapan Panja Pemberantasan Mafia Pajak 20 Juli 2011, terpidana kasus pajak Gayus Tambunan mengungkapkan sejumlah modus penggelapan pajak. Di antaranya penggelapan pajak dilakukan negosiasi dengan pemilik pajak, dari 10 kasus pajak bisa menjadi 5 kasus pajak saja. Pada tingkat penyelesaian di bagian keberatan dan banding, telah dibicarakan dahulu angkanya. Penyelesaian juga kerap terjadi di tingkat pengadilan pajak. Petugas pajak yang ditunjuk mewakili negara pada pengadilan pajak pun terkadang tidak hadir, sehingga keputusan tidak diketahui dengan jelas dan sering mundur vonisnya. Yang terberat adalah adanya penggelapan melalui faktur pajak fiktif. Ada banyak perusahaan yang bikin faktur pajak fiktif sehingga dibuat dengan alamat yang tidak jelas. Namun praktik penyimpangan petugas pajak itu dibantah oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Pajak, Dedi Rudaidi. Menurutnya penyimpangan hanya dilakukan segelintir petugas pajak saja. Jangan karena ada 1, 2 oknum pegawai pajak yang berbuat salah, lalu kemudian menjadi kesalahan institusi dan bahkan menjadi kegagalan dari program reformasi kita. Berdasarkan data ICW terdapat 3 pola penyimpangan yang sering dilakukan petugas pajak. Di antaranya jual beli lahan pajak oleh bagian personalia pajak, praktek pemerasan dari petugas pajak ke wajib pajak, dan negosiasi antar petugas pajak. Tim Liputan Metro TV. Oke, negeri koruptor itu tema yang akan dibincangkan hari ini di 8-11 Show. Sudah ada Mas Ade Irawan, selamat pagi. Pagi. Kita sambil menunggu Mas Adi, Mas Ardi juga untuk datang ke sini. Namun kita sekarang bicara soal negeri koruptor, berangkat dari kemarin sudah ada persidangan yang masih berlanjut tentunya ya, mengenai kasus suap Wisma Atlet, dan kemudian tadi kita juga tayangkan salah satu kasus ya, yang penggelapan pajak dilakukan oleh DW begitu. Nah, dari Mas Ade sendiri melihat hal ini seperti apa? Iya, kalau ditanya soal negeri koruptor, ya kita bisa lihat lah, kalau bicara soal korupsi ini kan bicara soal bukan cuma bicara soal pelaku-pelaku ini saja, tapi juga bicara soal uang negara gitu ya. Lalu bicara juga soal misalnya kalau kita kembalikan lagi tujuan pemberantasan korupsi itu apa? Antara lain agar pelayanan publik membaik. Nah, kalau kita lihat kondisi di kita, pelayanan publik di mana-mana buruk. Kenapa buruk? Karena misalnya anggaran untuk pelayanan hilang dikorup gitu ya. Termasuk tadi sumber-sumber pendapatan yang ada di pajak juga di markdown untuk kepentingan si petugas pajak dan kepentingan si pembayar pajak. Gitu. Nah, kalau melihat dari kasus-kasusnya sendiri, tampaknya kita terus-menerus ya memberikan sebuah perhatian yang cukup besar untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwa ini loh yang terjadi di negeri ini, kasusnya sudah sebesar ini. Terutama misalnya kita bicara soal kasus-kasus yang sangat-sangat besar ya, yang kemarin ya contohnya kasus suap Wisma Atlet contohnya. Namun kalau dilihat dari responnya sendiri menurut ICW sendiri, apakah dengan bentuk perhatian yang lebih dari dalam hal pemberitaan, kemudian ini efeknya ke masyarakat seperti apa sih sebenarnya? Iya, di kita kan kecenderungannya kalau ketika diberitakan banyak gitu ya, orang cenderung ikut memperhatikan. Tapi ketika selesai misalnya ada kasus yang lain yang bisa jauh lebih besar atau lebih seksi, akhirnya lupa gitu ya. Dan ini juga kemudian antara lain menyebabkan aparat penegak hukum juga tidak serius, tidak ada pantauan terus-menerus dari masyarakat. Nah, umumnya kan aparat penegak hukum akan serius kalau kemudian terus dibicarakan, terus dipantau gitu ya. Nah, tapi masalahnya penyakit kita kan seperti itu. Medianya juga sama gitu kan. Ada kasus, pindah lagi gitu ya. Iya, seperti itu. Ini yang kemudian membuat kita makin tambah pusing gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari kasusnya sendiri ya, melihat dari yang sudah berjalan sekarang ini, bagaimana sih dengan penuntasan kasus korupsi di Indonesia ini dari ICW sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kalau kasus-kasus teri gitu ya, ya banyak yang dituntaskan. Tapi kalau kemudian kasus-kasus kakap gitu ya, terutama yang punya akar politik kuat, umumnya akan lama gitu ya. Kita lihat saja misalnya. Ini umumnya akan lama atau umumnya tidak akan selesai? Lama dan tidak selesai, gitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Terutama kasus-kasus korupsi politik gitu, kasus-kasus yang tidak hanya
uangnya dicuri oleh orang per orang, koruptor gitu ya, tapi juga kemudian dikaitkan dengan partai politik gitu ya. Iya. Nah, saya kira ini yang pasti akan lama, karena resistensinya pasti akan kuat, termasuk kepada aparat penegak hukum. Ketika sejauh ini media juga sudah menayangkan jalannya persidangan secara terbuka seperti yang Anda lihat di layar kaca sekarang ini ya. Bagaimana reaksi ataupun tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan dari saksi lah, baik itu dari tersangka maupun dari hakim sendiri, bagaimana cara tanya jawabnya. Nah, ICW melihat dari, kita melihat yang paling dekat saja lah, kasus Wisma Atlet ini. Bagaimana ICW melihat proses persidangan yang berlangsung sejauh ini? Iya, publik bisa lihat, dan saya kira ini juga publik ada pengetahuan baru kepada publik terkait dengan kasus korupsi politik ini. Tapi kan logika aparat penegak hukum kan berbeda dengan logika masyarakat gitu ya. Kalau menurut masyarakat, saya kira masyarakat juga sudah tahu latar belakangnya seperti apa, siapa saja yang terlibat gitu ya. Walaupun banyak juga yang tidak mengaku atau mengaku lupa gitu ya. Tapi publik tahu, ini jelas bahwa kasus-kasus korupsi politik gitu ya macam ini tidak hanya melibatkan anggota DPR saja, tapi juga melibatkan partai politik. Nah, tapi kan kemudian jangankan politisinya gitu ya, jangankan partai politik, politisinya saja yang kemudian jelas-jelas terlibat, ya biasanya akan aman-aman saja gitu ya. Nah, ini saya kira yang menjadi tidak adil ketika kasus ini menyentuh wilayah politik. Nah, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tetaplah di 811 Show. Semua dimulai dari sini. Dari kantor BCA pertama. Awal sebuah perjalanan. Dan di